Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi baru kita, yaitu tentang periode dan golongan. Jadi periode dan golongan ini biasanya kita temui dalam sistem periodik unsur atau penyusunan unsur-unsur dalam suatu tabel. Nah, apa sih periode dan golongan itu? Periode itu adalah unsur-unsur yang disusun secara horizontal. Disusun secara horizontal berarti mendatar nih. Kalau horizontal kan berarti datar nih. Atau biasa disebutkan disusun dari kiri ke kanan dalam tabel SPU atau tabel sistem periodik unsur. Nantinya di dalam tabel sistem periodik unsur itu ada periode itu ada 7 nak. Mulai dari periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ibu misalkan nih ada satu sistem periodik unsur. Ini dia tabel sistem periodik unsurnya. Jadi yang dikatakan periode jika dia disusun secara horizontal atau mendatar. Ini dia periode 1 dari kiri ke kanan. Periode 2, periode 3 hingga periode 7. Jadi kalau ibu buatkan di sini pun bisa nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam tabel SPU itu ada 7 periode. Nah, kalau ditanya ke kalian, periode 1 itu apa aja sih unsurnya? Lihat periode 1. Unsurnya ada hidrogen atau H dan He, helium. Kalau periode 2 ada Li, Be, B, C, N, O, F, dan Ne. Jadi sekali lagi nak, kalau periode dari kiri ke kanan. Itu dia ya, dari kiri ke kanan. Jadi dalam tabel SPU ada 7 periode. Periode ini nantinya itu akan menyatakan kulit tertinggi dari suatu atom. Oke, kita masuk bagian yang kedua, yaitu tentang golongan. Golongan adalah unsur-unsur yang disusun secara vertikal. Berarti kalau vertikal itu dari atas ke bawah dalam suatu tabel sistem periodik unsur. Jadi dari atas ke bawah itu namanya golongan. Kalau tadi dia periode dari kiri ke kanan atau secara mendatar, secara horizontal. Jadi ada kekhususan nak. Kalau dia golongan, dia wajib ditulis dengan angka Romawi. Nah, jangan angka Latin biasa, harus Romawi. Ini spesifikasi untuk golongan, harus angka Romawi. Jadi nantinya dalam tabel SPU golongan itu ada 2 nak. Ada golongan utama, ada golongan transisi. Golongan utama biasa disebut dengan golongan A. Kalau golongan transisi biasa disebut dengan golongan B. Masing-masing golongan utama dan transisi itu tersusun atas 8 golongan. Jadi kalau diganti golongan utama ada 1A, 2A, 3A sampai dengan 8A. Begitu juga dengan transisi, dia kan golongan B. Mulai dari 1B, 2B, 3B sampai dengan 8B. Jadi nantinya kita bisa menentukan golongan dan periode itu berdasarkan konfigurasi nak, pelajaran kita yang kemarin. Jadi nanti cara menandainya, kalau konfigurasinya berakhir di subkulit D, nih, maka dia adalah golongan B. Kalau berakhir di D ya. Kalau berakhir di D, golongan B. Nah, kalau dia berakhir di subkulit S atau berakhir di subkulit P, maka dia termasuk golongan A. Nah, agar kalian bisa lebih memahami, di sini ibu buatkan contoh. Tentukan periode dan golongan dari ini dia. Mg dengan nomor atom 12. Boleh pakai konfigurasi yang biasa atau dengan penyingkatan. Tetapi kalau dia masih rendah, boleh aja yang biasa nak, karena kan tidak terlalu panjang. Nah, ini dia urutan tingkat energinya. Berarti kita mulai dari S. Maka 1S 1S2. Ingat elektron maksimal untuk S itu 2. Lanjut
2S 2. Setelah 2S kita lanjut ke 2P. P itu maksimal 6. Kita hitung, yang mau disebar 12, elektronnya ada berapa? 2 ditambah 2, 4 ditambah 6, 10. Berarti masih kurang 2 lagi. Setelah 2P, kita lihat 2P sambungannya apa? 3S. 3S supaya 12, 3S2. 3S2. Disinilah tadi terakhir kita susun konfigurasinya. Maka nanti kita lihat dia berakhir di subkulit apa? S. Kalau berakhir di subkulit S, ingat yang tadi, dia pasti golongan A. Ingat ya, kalau berakhir di S atau berakhir di P, dia pasti golongan A. Angka berapa yang nempel di S ini? Elektronnya berapa? 2, maka kita ubah ke dalam angka Romawi. Maka dia golongan 2A. Periode itu menyatakan kulit tertinggi. Ini ada kulit nih 1, ini ada kulit 2, ini ada kulit 3. Angka yang paling tinggi itu adalah angka 3. Maka dikatakan periode 3 golongan 2A. Nah, kalau kita ingin buktikan kesesuaiannya, oke, kita lihat katanya Mg periode 3 golongan 2A. Ini tabel SPU-nya, Nak. Kita lihat, ini kan periode 1, 2, 3. Tadi katanya Mg ada di periode 3. Jadi kemungkinannya ini dia lurusannya kan. Golongan 2A, ini 2A. Maka kita luruskan 3 golongan 2A, ini dia. Periode 3, maka unsurnya adalah Mg. Berarti sudah tepat, Nak. Maka nanti Mg berada di golongan 2A periode 3. Sudah tepat hasil yang kita peroleh. Kemudian kita lanjut contoh yang kedua. Ini boron dengan nomor atom 5. Kita buat konfigurasinya 1S2 lanjut ke 2S2. Setelah 1S2, 2S2 kita lanjut ke 2P. 2P elektron yang mau disebar 5. Di sini S-nya udah ada berapa? 2. Di sini juga 2, 4, maka kurangnya 1. Terakhir tadi kita tuliskan di sini kan? Nah, maka lihat berakhir di subkulit P. Kalau berakhir di subkulit P juga golongan A. Tadi kan ketentuannya gitu. Kalau berakhir di subkulit S atau berakhir di subkulit P, ini dia yang tadi, Nak. Ini dia, kalau dia berakhir di subkulit S dan di subkulit P, maka dia golongan A. Maka dari itu di sini dia kan berakhir di subkulit P, maka dia golongan A. Nah, bedanya kalau dia berakhirnya di P, dia wajib ditambah dengan S elektronnya. Nggak boleh dari P-nya saja, memang ketentuannya seperti itu. Jadi elektronnya 1 ditambah 2, 3. Maka golongannya 3 kita ubah ke angka Romawi. Ingat golongan 3A. Berarti boron berada pada golongan 3A. Periode itu kulit paling tinggi 1, 2, 2. Maka periodenya periode 2. Nah, kita lanjut. Cl17 1S2. Kemudian tingkat energinya setelah 1S 2S 2. Setelah 2S kita lanjut ke 2P 6. Setelah 2P 3S 2. Sudah berapa elektronnya? 4, 10, 12. Setelah 3S kita lanjut ke 3P. Berarti kurangnya tinggal 5. Berakhir di sini kan, Nak? Nah, berakhir di P, maka dia juga golongan A. Pada contoh ini nanti Ibu cuma berikan untuk golongan A aja. Nah, kalau dia di P golongan A, tapi bedanya apa? Kalau di P harus ditambah dengan S. 5 ditambah 2, 7. Ubah ke angka Romawi. Periode kulit paling tinggi 1, 2, 3. Maka angka paling tinggi adalah 3. Periode 3 golongan 7A. Kemudian lanjut ke SE.
Fe atau selenium itu nomor atomnya 34. Maka boleh kita singkat supaya nggak terlalu panjang. Kita singkat dengan yang paling dekat itu Ar 18, kelanjutannya adalah 4s2. Berarti Ar 18 kelanjutannya 4s2. Kita lihat setelah 4s, tingkat energinya mana, Nak? Ini kan 3D. Maka kita tulis di sini karena angka 3 kan biar teratur. 3D 10. 18 ditambah 2 20. Ditambah 10 30. Setelah 3D tingkat energi apa? 4P. 4P 4 supaya 34. Berakhir di P maka golongannya golongan A. Kalau berakhir di P wajib ditambah dengan S. 4 ditambah 2 6, ubah Romawi 6. Periode angka paling tinggi, lihat 3 4. Maka periodenya adalah periode 4. Nah, satu lagi Ibu buatkan, lihat kesesuaiannya. Katanya tadi selenium itu Se periode 4 golongan 6A. Kita lihat di sini. Periode 4 golongan 6A. Ini periode 4. Nih. Kita lihat lurusannya. Golongan 6A. Mana 6A? Ini 6A. Periode 4. Berarti ini periode 4-nya. 6A. Ini dia. Maka unsurnya siapa? Se. Berarti sudah tepat. Nah, jika ada yang belum kalian pahami, nanti boleh kalian tanya. Ingat ya, Nak, dia ditambah, jika berakhir di P harus ditambah dengan S elektronnya. Tetapi kalau dia berakhir di S, cukup elektron S-nya saja. Misalkan yang ini tadi 3s2, kan 2 elektron terakhirnya di subkulit S, maka 2 ini aja yang dibuat sebagai golongan. Oke, demikian penjelasan Ibu. Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan di grup WA kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.